Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita akan belajar bersama Ibu Silvi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 3, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Oke, kalian persiapkan bukunya ya. Nah, jika sudah dipersiapkan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Oke, yuk angkat kedua tangannya. Oke, karena sekarang sudah waktunya untuk belajar, singkirkan dulu HP-nya, singkirkan dulu mainannya, singkirkan dulu remote TV-nya ya, karena kita akan belajar. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai soal atau memecahkan soal tentang pecahan. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang pecahan kan? Ada pecahan 1/2, 1/3, 1/4. Nah, sekarang kita akan belajar memecahkan soal pecahan dari gambar atau objek. Selain itu, kita juga akan belajar tentang membuat kalimat dari kata sapaan dan mengenal karya 3 dimensi. Yuk, kita mulai untuk belajar hari ini. Siapa di sini yang suka main? Siapa? Ayo, ibu juga suka main ya. Karena dengan bermain kita dapat berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ternyata setiap orang itu mempunyai kata sapaan loh. Kalian punya kata sapaan dengan teman-temannya? Ada? Nah, coba kalau ada ibu mau tanya, kata sapaan itu apa sih artinya? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur atau menyapa seseorang ketika sedang berkomunikasi secara langsung. Contohnya, kata sapaan kalian apa? Kalau ibu, misalkan ibu sedang ada di sekolah dan guru-guru lain menyapa ibu dengan "Selamat pagi Ibu Silvi, bagaimana hari ini, sehat?" Nah, guru-guru yang lain menyapa ibu dengan nama ibu sendiri, yaitu Ibu Silvi. Pasti setiap orang memiliki kata sapaan yang berbeda ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar kata sapaan. Dan dengan kata sapaan itu, kita akan membuat menjadi sebuah kalimat. Nah, kata sapaan digunakan ketika kita sedang berbicara langsung dengan teman atau keluarga atau orang lain yang ada di depan kita. Kata sapaan itu bisa berupa nama, gelar, tuan dan nyonya, ataupun nama-nama baik yang kita berikan kepada lawan bicara kita. Kemarin kalian sudah belajar tentang pecahan kan? Nah, masih ingat pecahan itu apa? Ya, pecahan adalah bagian dari suatu kesatuan atau yang dapat digunakan untuk menentukan bagian dari suatu kelompok. Kemarin kita sudah belajar tentang pecahan bernilai 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, hari ini kita akan belajar pecahan dari sebuah gambar atau objek ya, sehingga dengan melihat gambar, kalian bisa menentukan nilai pecahan tersebut. Yuk kita simak contoh yang ini.
Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 rusa yang akan memakan wortel dengan pecahan yang berbeda. Rusa pertama akan memakan wortel dengan pecahan 1/2. Kira-kira gambar mana yang menunjukkan pecahan 1/2? Ya, benar. Good job anak-anak. Nah, yang kedua, rusa akan memakan 1/3 wortel. Kira-kira gambar mana ya yang menunjukkan 1/3 wortel? Pintar. Dan yang terakhir, rusa ketiga akan memakan 1/4 wortel. Dan jawabannya adalah ya ini, karena ini menunjukkan 1/4 wortel. Kita lanjut ke contoh selanjutnya ya. Nah, di sini ibu mempunyai 8 potong daging segar yang akan dibagikan ke harimau dan beruang. Ternyata harimau memakan 5 potong daging dari 8 daging yang ibu punya. Jadi bentuk pecahannya adalah 5/8. Kenapa 5/8? Karena 5 daging yang dia makan dari 8 daging yang ibu punya. Ada seekor beruang yang hanya memakan 3 potong daging segar. Jadi bentuk pecahannya adalah 3/8 karena ia hanya memakan 3 potong saja dari 8 daging yang ibu punya. Nah, ibu harap dari gambar seperti ini kalian sudah bisa menentukan bentuk pecahannya ya. Oke, sekarang kita akan belajar mengerjakan soal yang ada di buku. Kalian kerjakan dengan teliti ya. Semangat! Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang di rumahnya punya patung? Ayo, siapa? Ternyata patung itu merupakan salah satu contoh dari karya seni 3 dimensi loh. Kalian tahu seni 3 dimensi itu apa? Seni 3 dimensi adalah seni yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi sehingga mampu dilihat dari sisi manapun. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat contoh-contoh dari seni karya 3 dimensi. Bahan yang biasa digunakan untuk membuat seni karya 3 dimensi ada tanah liat, plastisin, dan bahan-bahan lain yang bisa dibentuk dengan mudah namun memiliki kekuatan yang lama. Nah, sekarang ibu mempunyai tugas untuk kalian, di mana kalian membuat sebuah hewan dari plastisin. Karena kemarin kita sudah belajar tentang fabel ya, yaitu tentang hewan. Maka sekarang ibu akan memberikan tugas berupa seni karya 3 dimensi membentuk hewan dari plastisin ataupun tanah liat ya. Kalian bebas membuat hewan apa saja yang kalian suka. Untuk pengerjaannya ibu beri waktu sampai dengan hari Jumat ya. Oke, selamat mengerjakan anak-anak dan selamat berkreasi. Selain itu, nanti ada tugas tambahan yang harus kalian kerjakan pada hari ini ada di halaman. Nah, untuk tugas matematika, hari ini Ibu akan memberikan tugas berupa pecahan di halaman 63 di mana kalian menentukan nilai pecahan dari sebuah gambar. Selain itu, ada tugas di halaman 66 membuat kalimat dengan kata sapaan, dan tugas tambahannya kalian membuat seni karya 3 dimensi membentuk hewan bebas, hewan apa saja yang kalian suka menggunakan plastisin ataupun tanah liat. Nah, untuk tugas yang ada di buku kalian kerjakan hari ini ya. Sedangkan tugas membuat karya seni 3 dimensi pengumpulan terakhir hari Jumat. Jangan lupa ya. Semangat mengerjakan. Semoga kalian mengerjakan dengan semaksimal mungkin dan hasil karya kalian bagus. Asik. Mudah-mudahan pembelajaran ini membuat kita
kita semakin paham tentang apa yang kita pelajari dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Good job buat kalian. Ibu beri 2 jempol dan applause. Anak-anak yang hebat, luar biasa, dan pastinya cerdas, ceria, pintar, dan selalu semangat. Nah, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.